Beberapa waktu yang lalu, militer Amerika Serikat memulai operasi tempur besar-besaran di Iran. Tujuan kami adalah untuk melindungi rakyat Amerika dengan menghilangkan ancaman nyata dari rezim Iran, sebuah kelompok kejam yang terdiri dari orang-orang yang sangat keras dan mengerikan. Kegiatan mengancam mereka secara langsung membahayakan Amerika Serikat, pasukan kami, pangkalan kami di luar negeri, dan sekutu-sekutu kami di seluruh dunia. Selama 47 tahun, rezim Iran telah meneriakkan mati untuk Amerika dan melancarkan kampanye pertumpahan darah dan pembunuhan massal yang tiada henti, menargetkan Amerika Serikat, pasukan kami, dan orang-orang tak bersalah di banyak-banyak negara. Di antara tindakan pertama rezim tersebut adalah mendukung pengambil alihan kekerasan terhadap kedutaan besar Iran di Teheran, menahan puluhan sandera Amerika selama 444 hari. Pada tahun 1983, proksi Iran melakukan pengeboman barak marinir di Beirut yang menewaskan 241 personel militer Amerika. Pada tahun 2000, mereka mengetahui dan kemungkinan terlibat dalam serangan terhadap USS Cole. Banyak yang tewas. Pasukan Iran membunuh dan melukai ratusan anggota militer Amerika di Irak. Proksi rezim tersebut terus melancarkan serangan tak terhitung jumlahnya terhadap pasukan Amerika yang ditempatkan di Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Begitu juga terhadap ACS, kapal angkatan laut dan kapal komersial serta jalur pelayaran internasional. Ini adalah teror massal dan kami tidak akan mentolerirnya lagi. Dari Lebanon ke Yaman dan Suriah ke Irak, rezim tersebut telah mempersenjatai, melatih, dan mendanai milisi teroris yang telah membanjiri bumi dengan darah dan nyawa. Dan itu adalah proksi Iran, Hamas, yang melancarkan serangan keji pada 7 Oktober terhadap Israel, membantai lebih dari 1.000 orang tak bersalah, termasuk 46 warga Amerika, sambil menyandera 12 warga negara kita. Itu sangat brutal. Dan yang belum pernah disaksikan dunia sebelumnya. Iran adalah sponsor terorisme negara nomor 1 di dunia dan baru-baru ini membunuh puluhan ribu warganya sendiri di jalanan saat mereka melakukan protes. Selalu menjadi kebijakan Amerika Serikat, khususnya pemerintahan saya, bahwa rezim teroris ini tidak boleh pernah memiliki senjata nuklir. Saya akan mengatakannya lagi. Mereka tidak boleh pernah memiliki senjata nuklir. Itulah sebabnya dalam operasi Midnight Hammer pada bulan Juni lalu, kami menghancurkan program nuklir rezim di Fordow, Natanz, dan Isfahan. Setelah serangan itu, kami memperingatkan mereka untuk tidak pernah melanjutkan upaya jahat mereka dalam mengejar senjata nuklir, dan kami berulang kali berusaha untuk membuat kesepakatan. Kami sudah mencoba, mereka ingin melakukannya, mereka enggan, lalu mereka mau, mereka enggan lagi, mereka tak tahu situasinya, mereka hanya ingin melakukan kejahatan. Tapi Iran menolak, seperti yang telah mereka lakukan selama puluhan tahun. Mereka menolak setiap kesempatan untuk meninggalkan ambisi nuklir mereka, dan kami tidak bisa lagi mentolerirnya. Sebaliknya, mereka mencoba membangun kembali program nuklir mereka dan terus mengembangkan rudal jarak jauh yang kini dapat menjadi ancaman. Teman dan sekutu kita yang sangat baik di Eropa, pasukan kita yang ditempatkan di luar negeri, dan bahkan bisa segera menjangkau wilayah Amerika sendiri. Bayangkan saja betapa beraninya rezim ini jika mereka benar-benar memiliki dan dipersenjatai dengan senjata nuklir sebagai alat untuk menyampaikan pesan mereka. Karena alasan-alasan inilah, militer Amerika Serikat telah melakukan operasi besar-besaran dan berkelanjutan untuk mencegah kediktatoran radikal yang sangat jahat ini mengancam Amerika dan kepentingan inti keamanan nasional kita. Kita akan menghancurkan rudal mereka dan meratakan industri rudal mereka hingga ke tanah.
itu akan benar-benar sekali lagi dimusnahkan. Kita akan melenyapkan angkatan laut mereka. Kita akan memastikan bahwa proksi teroris di kawasan itu tidak lagi dapat mendestabilisasi kawasan atau dunia dan menyerang pasukan kita, dan tidak lagi menggunakan IED atau bom pinggir jalan seperti yang kadang disebut untuk melukai dan membunuh ribuan dan ribuan orang secara parah, termasuk banyak warga Amerika. Dan kita akan memastikan bahwa Iran tidak memperoleh senjata nuklir. Ini adalah pesan yang sangat sederhana. Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Rezim ini akan segera belajar bahwa tidak ada seorang pun yang seharusnya menantang kekuatan dan keperkasaan angkatan bersenjata Amerika Serikat. Saya membangun kembali militer kita di masa pemerintahan pertama saya, dan tidak ada militer di dunia ini yang mendekati kekuatan atau kecanggihannya. Pemerintahan saya telah mengambil setiap langkah yang mungkin untuk meminimalkan risiko terhadap personel AS di kawasan tersebut. Meski begitu, dan saya tidak mengucapkan pernyataan ini dengan enteng, rezim Iran berupaya untuk membunuh. Nyawa para pahlawan Amerika yang pemberani mungkin akan hilang, dan kita mungkin akan mengalami korban jiwa. Hal itu sering terjadi dalam peperangan. Namun kita melakukan ini bukan untuk saat ini. Kita melakukan ini untuk masa depan. Dan ini adalah misi yang mulia. Kita berdoa bagi setiap anggota militer yang rela berkorban nyawa demi melindungi rakyat dan anak-anak kita dari ancaman nuklir Iran. Semoga Tuhan melindungi semua pahlawan kita yang dalam bahaya. Kita percaya bahwa dengan pertolongannya, pasukan kita akan menang. Kita memiliki yang terbaik di dunia dan mereka akan menang. Kepada anggota Garda Revolusi Islam, Angkatan Bersenjata, dan seluruh polisi, malam ini saya katakan bahwa kalian harus meletakkan senjata dan akan mendapatkan kekebalan penuh, atau sebagai alternatif menghadapi kematian yang pasti. Jadi letakkan senjata kalian. Kalian akan diperlakukan dengan adil dan mendapat kekebalan penuh, atau kalian akan menghadapi kematian yang pasti. Akhirnya, kepada rakyat Iran yang hebat dan penuh kebanggaan. Malam ini saya katakan bahwa saat kebebasan kalian sudah di depan mata, tetaplah berlindung. Jangan tinggalkan rumah kalian. Di luar sangat berbahaya. Bom akan dijatuhkan di mana-mana. Ketika kami selesai, ambillah alih pemerintahan kalian. Pemerintahan itu akan menjadi milik kalian untuk diambil. Ini mungkin satu-satunya kesempatan kalian selama beberapa generasi. Selama bertahun-tahun kalian telah meminta bantuan Amerika, tapi kalian tidak pernah mendapatkannya. Tidak ada presiden yang bersedia melakukan apa yang saya bersedia lakukan malam ini. Sekarang kalian memiliki seorang presiden yang memberikan apa yang kalian inginkan. Jadi mari kita lihat bagaimana kalian akan merespons. Amerika mendukung kalian dengan kekuatan yang luar biasa dan daya hancur yang dahsyat. Sekaranglah saatnya untuk mengambil kendali atas takdir kalian dan melepaskan masa depan yang makmur dan gemilang yang sudah sangat dekat dalam jangkauan kalian. Inilah saatnya untuk bertindak. Jangan biarkan kesempatan ini berlalu. Semoga Tuhan memberkati pria dan wanita pemberani di Angkatan Bersenjata Amerika. Semoga Tuhan memberkati Amerika Serikat. Semoga Tuhan memberkati kalian semua. Terima kasih.